Kolagen berasal dari kata kola dan gen dalam bahasa Yunani. Kola artinya gula, gen itu produksi. Jadi lebih diartikan sebagai sesuatu yang lengket, melekat gitu. Jadi sebagai pelekat. Dia adalah unsur dari protein. Jadi tubuh kita yang kaya protein ini 30% protein tubuh itu adalah kolagen. Jadi kita bisa bayangkan hampir semua organ tubuh kita mengandung kolagen. Di rambut misalnya, kolagen itu ada di akar rambut, sehingga kalau cukup kolagen di situ rambut tidak mudah rontok. Di otak juga begitu, sebagai pembentuk jaringan di otak. Di mata itu di kornea, itu fungsi kolagen ada di situ, sehingga elastisitas kornea itu selalu bagus bila kolagen jumlahnya cukup. Kalau turun lagi ke bawah, di gusi dan gigi itu juga kandungan kolagen tinggi. Kenapa gusi menjadi kenyal? Karena kolagen. Kenapa gigi bertahan kuat di gusi? Karena perlekatan dari kolagen. Otot juga fungsi kolagen banyak. Di sendi, penggantung sendi, tendo itu isinya kolagen. Bantalan tulang rawan dibentuk oleh kolagen. Kolagen diproduksi oleh tubuh kita sampai umur 25 tahun. Lewat 25 mulai berkurang produksinya. Disesuaikan dengan usia tentu jenis kelamin, beban pekerjaannya, aktivitasnya. Seperti tadi, dia juga bisa berfungsi di kulit. Jadi kulit yang keriput karena faktor usia menua itu adalah akibat penurunan jumlah kolagen. Makanya sering dianggap memperbaiki kulit dengan pemberian kolagen. Yang terutama pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah itu kolagen. Jadi pembuluh darah yang mengeras karena kurang kolagen menyebabkan tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan lain-lain. Tulang mencegah osteoporosis. Kolagen adalah perekat dari kalsium pada tulang itu. Jadi bisa dibilang tulang itu bisa menyatu, direkatkan karena jumlah kolagennya cukup. Jadi kekurangan itu akan menyebabkan osteoporosis. Seperti yang sudah saya uraikan, fungsi kolagen itu banyak. Dan sebagian besar adalah untuk terapi. Tadi osteoporosis, ya kan, pembuluh darah, otot, sendi, dan sebagainya. Tapi beberapa kasus tersebut juga untuk membentuk kulit dan pembuluh darah yang lebih bagus. Nah, fungsi ini yang diambil untuk kosmetik. Jadi sehingga mitos itu muncul bahwa kolagen hanya untuk memperbaiki kulit, menjadikan kulit glowing, cerah, dan sebagainya. Memang iya fungsinya untuk itu, tapi fungsi-fungsi lain lebih banyak untuk kesehatan dan terapi. Yang pasti terapi kolagen yang paling baik adalah sesuai dengan kebutuhan seseorang. Ada beberapa sediaan terapi ya, yang bisa lewat mulut atau oral, juga bisa disuntikkan intravena. Yang intravena tentu dosis yang diberikan bisa lebih banyak, ya kan? Lalu tidak lewat pencernaan, jadi langsung ke organ sasaran. Sedangkan lewat mulut, dosis yang masuk lebih sedikit, makanya lebih untuk maintenance, bukan untuk terapi. Tapi lewat pencernaan, tidak semuanya diserap sempurna. Tapi keuntungannya bisa siapapun menggunakan kalau lewat oral, lewat mulut. Kalau lewat intravena tentu ada orang medis yang harus menyuntikkannya. Kemudian biasanya pada intravena dikombin dengan vitamin C dosis tinggi, di mana kedua-duanya memang dibutuhkan untuk terapi masalah-masalah tertentu.